Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara. Saat Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan A.M. Sulaiman, beliau tinggal di sebuah pendopo istana. Sultan Sulaiman wafat di tahun 1899, dan selanjutnya pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Sultan A.M. Alimuddin. Sultan Alimuddin tinggal di Kedaton Baru, yang tidak jauh dari Kedaton yang pernah ditempati Sultan Sulaiman. Kedaton Sultan Alimuddin terdiri dari 2 lantai yang terbuat dari kayu ulin. Di sekeliling istana disuguhkan pemandangan yang indah, yaitu Sungai Mahakam. Hingga pada masa pemerintahan Sultan A.M. Parikesit, Kedaton peninggalan Sultan Alimuddin ini masih digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian di tahun 1936, Kedaton yang terbuat dari kayu ulin ini mengalami pemugaran agar bangunannya lebih kokoh. Bahan kayu ulin diganti dengan beton. Saat masa pemugaran, Sultan Parikesit dan keluarganya tinggal sementara di Kedaton Lama, peninggalan Sultan Sulaiman. Setelah pemerintahan Kesultanan Kutai berakhir pada tahun 1960, bangunan Kedaton Putih ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kutai Kartanegara mengelola Kedaton ini menjadi sebuah museum, yang kini dikenal dengan Museum Mulawarman. Di dalamnya, terdapat peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara, seperti singgasana, arca, perhiasan, perlengkapan perang, tempat tidur, gamelan, dan lain-lain. Di dalam lingkungan Kedaton juga terdapat makam raja dan keluarga dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Puro Mangkunagaran. Puro Mangkunagaran merupakan istana resmi Kadipaten Mangkunagaran yang digunakan untuk tempat kediaman para Adipati Mangkunagaran. Puro Mangkunagaran terletak di Jalan Ronggowarsito, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Puro ini dibangun pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said. Pembangunan puro ini dilatar belakangi oleh Perjanjian Salatiga, yang menyebutkan bahwa Raden Mas Said telah diakui sebagai Pangeran Merdeka dengan wilayah otonom, berstatus kadipaten, dan disebut dengan Praja Mangkunagaran. Raden Mas Said kemudian diangkat menjadi pendiri dan penguasa pertama Kadipaten Mangkunagaran. Perjanjian Salatiga ditandatangani pada tahun 1757 oleh Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, Sunan Pakubuwono III, dan perwakilan dari VOC. Desain bangunan Puro Mangkunagaran hampir mirip dengan keraton. Terlihat di dalamnya terdapat bagian-bagian seperti Pameda, Pendopo, Pringgitan, Dalem, dan Keputren. Puro Mangkunagaran telah mengalami beberapa perubahan, misalnya Mangkunagara keempat, menambah bangsal besi di sekeliling pendopo Puro Mangkunagaran. Hingga saat ini, Puro Mangkunagaran menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Surakarta, yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan Nusantara hingga mancanegara. Puro Pakualaman. Puro Pakualaman merupakan pusat pemerintahan Kadipaten Pakualaman, dan digunakan untuk kediaman adipati. Puro Pakualaman terletak di sisi timur Kesultanan Ngayogyakarta. Bangunan Puro Pakualaman didirikan oleh Sri Pakualam pertama pada masa kolonialisme Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816. Kemudian, Inggris menyerahkan penjajahan Nusantara, termasuk Pakualaman, kepada Belanda. Bangunan puro ini mempunyai arsitektur yang sangat sederhana, hanya berupa bangunan pendopo, taman bagian luar, dan bangunan penunjang. Sedangkan gaya arsitekturnya sudah beberapa kali mengalami perubahan pada masa pemerintahan Sri Pakualam keempat, Sri Pakualam kelima, dan Sri Pakualam ketujuh. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, puro ini tidak mengalami perubahan, sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kini terdapat Museum Puro Pakualaman, yang menyimpan saksi sejarah Kadipaten Pakualaman seperti singgasana Adipati Praja Pakualaman, foto, perkakas rumah tangga, baju tradisional, senjata, kereta kuno dan benda peninggalan Pakualaman lainnya. Museum Puro Pakualaman dibangun pada tahun 1981, atas persetujuan dari Pakualam ke-8. Pendirian museum ini, menggunakan 3 ruangan sisi timur Kompleks Puro Pakualaman. Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana Raja Goa, yang terletak di kota Sungguminasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bala Lompoa dibangun pada tahun 1939 oleh Raja Goa ke-35, yaitu Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin.
Bala Lompoa ini dijadikan tempat tinggal raja dan juga pusat pemerintahan kerajaan Goa, setelah pusat pemerintahan kerajaan Goa dipindahkan dari Jogaya ke Sungguminasa. Dalam bahasa Makassar, Bala Lompoa mempunyai arti rumah besar atau rumah kebesaran. Arsitektur Bala Lompoa khas masyarakat Bugis, yaitu berupa rumah panggung dengan tangga di depan untuk masuk ke ruang teras. Seluruh bangunan Bala Lompoa ini terbuat dari kayu ulin. Sekarang, Bala Lompoa digunakan sebagai museum yang menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa, yang pernah mengalami masa kejayaan terbesar di timur Nusantara. Di ruang utamanya, terdapat singgasana yang diletakkan di tengah ruangan. Ada pula, alat-alat yang dulu dipakai untuk perang seperti tombak, meriam, serta payung lalong sipue atau payung yang digunakan untuk pelantikan raja. Kita juga bisa melihat peninggalan dari Raja Goa pertama, Karaeng Tomanurung Baini, berupa salel koa yaitu mahkota emas seberat 1768 gram, kalung emas, dan gelang tangan berbentuk dua pasang naga. Museum Bala Lompoa mengalami pemugaran pada tahun 1978 sampai tahun 1980 oleh Profesor Dr. Haryati Subadio, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan.